Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di pertemuan keempat di mata kuliah Teknik Riset Operasional. Kemarin kita sudah membahas pertemuan 1 tentang pengenalan dasar Teknik Riset Operasional. Kemudian di pertemuan 2 kita sudah membahas tentang metode grafik. Kemudian di pertemuan ketiga kita sudah membahas tentang metode simplex. Nah, kemudian di pertemuan 4 ini kita akan membahas tentang dualitas. Pertama, apa itu dualitas sendiri? Dualitas itu adalah setiap persoalan linear programming dia selalu memiliki persoalan kedua yang selalu berkaitan dengan persoalan pertama. Jadi setiap persoalan itu pasti dia akan memunculkan sebuah persoalan lagi yang disebut persoalan kedua, disebut dengan dual. Nah, kedua persoalan tersebut selalu berkaitan sedemikian rupa sehingga solusi optimal dari pertemuan pertama itu akan memberikan sebuah informasi yang lengkap kepada si persoalan kedua. Jadi mereka saling berkaitan satu sama lain, kemudian solusinya juga berkaitan satu sama lain. Itu disebut dengan dualitas. Jadi setiap persoalan pertama pasti memiliki persoalan kedua. Nah, untuk persoalan pertama sendiri itu disebut primal, kemudian persoalan kedua disebut dengan dual. Kemudian untuk bentuk standar primal dual yaitu nilai ruas kanan itu boleh bernilai negatif atau kurang dari 0. Jadi metode dualitas di sini dibanding dengan metode simplex yang di pertemuan kemarin. Kalau di metode simplex kemarin syarat standarnya itu harus bernilai tidak boleh negatif atau lebih besar sama dengan 0. Tapi dualitas di sini bentuk standar primal dualnya nilai ruas kanan itu boleh negatif. Nah, kemudian yang selanjutnya untuk masalah maksimasi, bentuk standar fungsi kendala itu bertanda kurang dari sama dengan. Jadi, nanti ketika kita menemukan masalah maksimasi, bentuk standarnya yaitu kurang dari atau sama dengan. Jika bentuk masalahnya itu bertanda lebih besar atau sama dengan, berarti permasalahan tersebut belum normal. Kemudian untuk masalah minimasi, bentuk standar fungsi kendala tersebut bertanda lebih besar atau sama dengan, jadi berlawanan. Kemudian kita lihat nanti contohnya. Nah, di sini hubungan primal dual yaitu yang pertama, dual adalah permasalahan program linear yang diturunkan secara matematika dari primal program linear tertentu. Jadi dual tersebut adalah turunan dari si primal. Jadi permasalahan pertama. Kemudian setiap permasalahan primal itu selalu memiliki pasangan dual dan sebaliknya. Jadi setiap masalah satu atau primal dia selalu diikuti dengan memiliki pasangan yaitu permasalahan dual, dan sebaliknya. Jika ada permasalahan dual, pasti di situ harus ada permasalahan primal. Kemudian, solusi optimal pada dual secara otomatis akan menghasilkan solusi optimal pada primal dan sebaliknya. Jadi nanti solusi optimal yang dihasilkan dari si dual itu nanti otomatis dia akan memberikan solusi yang optimal juga untuk permasalahan primal. Kemudian solusi yang dihasilkan dari permasalahan primal juga secara otomatis dia akan memberikan dampak yang optimal juga ke permasalahan dual.
Kemudian yang selanjutnya, penyelesaian bentuk dual sama halnya dengan bentuk primal, yaitu juga dilakukan dari bentuk standar. Jadi penyelesaian bentuk dual itu harus mengikuti bentuk primalnya terlebih dahulu. Diyakinkan bahwa si bentuk primalnya tersebut sudah memenuhi bentuk standar. Jadi nanti bentuk primal dan bentuk dual harus dipastikan terlebih dahulu apakah dia sudah standar atau belum normal. Jadi ketika si primal dan juga dual sudah memenuhi bentuk standar, baru bisa ke langkah penyelesaian masalahnya. Nah, di sini ada hubungan primal dual dilukiskan dengan tabel sebagai berikut. Jadi hubungan primal dual, jika di sini yang pertama, jika primal tersebut fungsi kendalanya kurang dari sama dengan, berarti di sini bentuk dualnya, fungsi kendalanya bernilai lebih besar sama dengan. Ini merupakan bentuk standar dari hubungan primal dual. Kemudian yang kedua, jika primalnya fungsi kendalanya lebih besar atau sama dengan, di sini dualnya fungsi kendalanya bertanda kurang dari sama dengan. Tapi ini bukan bentuk standarnya. Kemudian nilai ruas kanan, jadi nilai ruas kanan si primal, dia nanti akan otomatis menjadi koefisien fungsi tujuan si dual. Jadi nilai ruas kanan yang ada di primal nanti kita akan ambil, kemudian kita jadikan koefisien fungsi tujuan. Nah, kemudian koefisien fungsi tujuan sendiri jika di primal nanti akan dimasukkan ke nilai ruas kanan pada persoalan dual. Jadi nilai yang ada di fungsi tujuan primal nanti akan diambil menjadi nilai ruas kanan si dual. Kemudian metrik koefisien fungsi kendala yang ada di primal itu nanti akan ditranspos menjadi metrik koefisien fungsi kendala. Jadi nanti kita bermain transpos untuk mentranspos primal. Jadi persoalan primal di sini metriknya kita akan transpos menjadi permasalahan dual. Kemudian fungsi kendala ke-1, jika fungsinya sama dengan, maka nanti di persoalan dual kita si variabel xi itu nilainya tidak terbatas tanda. Jadi di sini nanti variabelnya itu bisa kurang dari 0 atau bisa negatif dan juga bisa positif. Kemudian jika di primal itu variabel xi tidak terbatas tanda, maka di persoalan dual fungsi kendala ke i sama dengan. Jadi jika di sini variabel xi-nya tidak terbatas tanda, maka di persoalan dual nanti kita rubah fungsi kendala ke i-nya menjadi tanda sama dengan. Begitu untuk penjelasan hubungan primal dual. Langsung kita ke contohnya saja. Nah, di sini sudah tertera di sisi kiri itu ada permasalahan atau persoalan primal. Kemudian di sisi kanan itu ada persoalan dual. Nah, di sini kita masuk ke permasalahan primal terlebih dahulu. Di sini ada fungsi tujuan. Jadi di sini ini disebut dengan koefisien fungsi tujuan. Di sini juga koefisien fungsi tujuan. Kemudian diikuti dengan kendala, diikuti juga dengan kendala. Kemudian nanti kita main transpos. Nah, di sini koefisien fungsi tujuannya yaitu 5, 12 dan juga 10. Jadi nanti
koefisien fungsi tujuan yang ada di primal menjadi nilai di ruas kanan fungsi kendala 5, 12, dan juga 10. Nah, di sini terdapat kendala X1 ditambah 2X2 ditambah 3X3 kurang dari sama dengan 10, dan juga 2X1 ditambah X2 ditambah 3X3 kurang dari atau sama dengan 15. Nah, di sini kita lihat bahwa persoalan primal sudah memenuhi bentuk standar yang diberikan, karena untuk fungsi kendala primal itu memakai persoalan maksimal, kemudian dualnya nanti menjadi minimal. Kemudian di fungsi kendalanya kita standarnya menggunakan kurang dari sama dengan, dan di sini sudah menggunakan. Jadi kita tidak perlu merubah lagi standarnya. Langsung kita transpose. Nah, di sini terdapat metrik yaitu 1, 2, 3, kemudian ada 2, 1, dan juga 3. Kenapa di sini nilainya seperti ini? Ini diambil dari fungsi kendala yang ada di atas. Yang pertama, X1 nilainya 1 kita masukkan di sini. X2 ada bernilai 2, kemudian X3 bernilai 3. Kemudian kendala yang kedua, X1 bernilai 2, kemudian X2 bernilai 1, kemudian X3 bernilai 3. Nah, di sini kita transpose menjadi metriknya seperti ini. 1, 2, 3 baris menjadi kolom. Jadi 1, 2, 3 menjadi 1, 2, 3 ke bawah. Kemudian baris kedua menjadi kolom kedua seperti ini. Kita masukkan ke sini, ke fungsi kendalanya. Seperti yang tadi dijelaskan di atas sebelumnya tentang hubungan primal dual, bahwa metrik koefisien fungsi kendala yang ada di primal dia akan ditranspos kemudian menjadi metrik koefisien fungsi kendala yang ada di dual. Jadi seperti ini, di sini kita menggunakan Y. Sebenarnya di sini kita bebas mau menggunakan variabel apa saja, tapi di sini saya menggunakan X sama Y. Misal kalian bisa menggunakan variabel A, B, C, D, E, dan seterusnya. Nah, di sini saya menggunakan variabel Y. Nah, di sini Y1 dan Y2. Y1 kita ambil dari sini. 1 Y1 ditambah 2Y2. Nah, karena kita balik lagi ke sini, bentuk standar dari dual untuk fungsi kendala yaitu lebih besar sama dengan. Untuk fungsi kendala primal lebih kurang dari atau sama dengan. Jadi di sini kita ganti atau kita rubah ke bentuk standarnya lebih besar atau sama dengan, karena di sini sudah standar. Jadi kita masukkan 1Y1 ditambah 2Y2 lebih besar sama dengan 5. Kemudian 2 ini menjadi fungsi kendala kedua, yaitu 2Y1 ditambah 1Y2 lebih besar dari 12. 5, 12, dan 10 kita ambil dari nilai koefisien fungsi tujuan yang ada di sini. Kemudian fungsi kendala ketiga kita ambil dari baris ketiga. 3Y1 ditambah 3Y2 lebih besar sama dengan 10. Nah, di sini kita membuat juga suatu fungsi tujuan dari diambil dari si ruas kanan fungsi kendala yang ada di persoalan primal. Jadi
ruas kanan yang ada di primal itu dia otomatis akan menjadi nilai koefisien fungsi tujuan si dual. Jadi di sini ada 10Y1 ditambah 15Y2. Dan di sini kita menggunakan persoalan minimal karena untuk primalnya sudah maksimal, jadi kebalikan yaitu minimal. Seperti itu untuk contoh merubah persoalan primal ke dual. Jadi di sini sudah terdapat hubungan standar dari primal dan juga dual. Nah, kemudian bagaimana jika terdapat persoalan primal tetapi tidak normal? Di sini dijelaskan dual persamaan program linier yang tidak normal. Jika tadi contoh yang normal yang sudah standar sesuai yang dijelaskan, di sini terdapat persamaan program linier dual yang tidak normal. Yang pertama, jika pembatas primal ke 1 bertanda lebih besar sama dengan, maka variabel dual yang berkorespondensi dengan pembatas tersebut akan memenuhi YI kurang dari sama dengan 0. Jadi jika pembatas primal ke 1 bertanda lebih besar, berarti di sini pertama kita sudah menemukan standar. Untuk yang kedua, jika pembatas primal ke 1 bertanda kurang dari sama dengan, maka variabel dualnya yang berkorespondensi dengan pembatas tersebut akan memenuhi X1 kurang dari sama dengan 0. Kemudian jika pembatas primal ke 1 bertanda sama dengan, maka variabel dual yang berkorespondensi dengan pembatas tersebut akan tidak terbatas dalam tanda. Kemudian jika variabel primal ke I tidak terbatas dalam tanda, maka pembatas dual ke I akan bertanda sama dengan. Langsung kita lihat contoh sederhana dari persoalan yang tidak normal seperti ini. Nah, di sini kita sudah ada contoh sederhana dari persoalan primal dual yang tidak normal. Di mana yang tidak normal nanti kita cari. Nah, di sini pertama kita lihat untuk persoalan primal dia sudah memakai maksimal, kemudian di sini koefisien fungsi tujuannya 5x1 ditambah 6x2. Kemudian di persoalan dual kita sudah melihat bahwa dia sudah menggunakan persoalan minimal dan di sini koefisien fungsi tujuannya. Nah, kita balik ke persoalan primal. Dia di sini memiliki 3 kendala. Kita lihat di sini bahwa yang belum standar yaitu kendala pertama dan juga kendala kedua, karena dia masih menggunakan tanda lebih besar sama dengan. Jadi kita harus merubahnya ke bentuk standar, yaitu menjadi lebih kecil atau sama dengan. Nah, di sini terdapat 3 kendala dan yang satu kendala terakhir itu sudah memenuhi bentuk standar. Sehingga kita harus merubah bentuk yang tidak normal ini ke bentuk standarnya. Dengan cara bagaimana? Kita harus mengalihkan semua ruas kanan dan juga ruas kiri dengan nilai negatif 1. Kemudian hasilnya ada di bawah ini. Pertama, X1, 2X2, dan juga 5 kita kalikan negatif 1 menjadi negatif X1 min 2X2, tandanya langsung kita rubah ke kurang dari atau sama dengan min 5 karena semua dikalikan min 1. Kemudian kendala yang kedua kita kalikan min 1 juga menjadi min ketemu min menjadi positif, kemudian minus 5x2
tandanya berubah menjadi kurang dari sama dengan min 3. Nah, fungsi kendala yang ketiga tidak perlu kita rubah karena dia sudah memenuhi bentuk standarnya. Nah, di sini kita sudah menemukan bentuk standar dari hubungan primal dan dual. Kemudian kita transpose metriknya untuk mendapatkan metrik yang normal dari persoalan dual. Nah, di sini kita sudah menemukan bentuk standar dari persoalan primal. Kemudian kita rubah metriknya ke bentuk metrik persoalan dual. Di sini yang pertama min 1, min 2, min 1, kemudian kosong karena tidak ada X1, kemudian X2-nya 1, kemudian X3-nya 1, kemudian X1-nya 1, X2-nya tidak ada, 0, kemudian X3-nya 2. Kemudian kita transpose menjadi bentuknya seperti ini. Kolom menjadi baris dan baris, jadi kolom di sini dia akan menjadi baris. Bacanya seperti itu. Min 1, min 1, min 2, min 1 menjadi kolom min 1, min 2, min 1. Kemudian baris 011 menjadi kolom 011. Kemudian baris 102 dia akan menjadi kolom 102. Nah, transpose ini kita masukkan ke fungsi kendala. Nah, di sini yang pertama juga kita lihat bahwa persoalan dual dia sudah memenuhi fungsi tujuan minimal. Kemudian koefisien nilainya kita ambil dari ruas kanan si fungsi kendala. Tapi kita ambilnya yang sudah bentuk standar, bukan dari si bentuk awal yang belum standar. Nah, di sini ada min 2, kemudian ada 1 dan ada 1. Karena nilai ruas kanannya ada min 2, 1, 1. Jadi dia menjadi koefisien fungsi tujuan. Kemudian kendalanya kita mengikuti metrik ini min 1. Oh maaf, ini salah, berarti di sini min 1Y1, kemudian 0, Y2-nya 0, kemudian oh ini masih salah, berarti saya rubah dulu. Jadi di sini min 1, di sini min 1 ditambah 0, 0Y2 ditambah 1Y3. Kemudian kendala yang kedua min 2 ditambah Y2-nya 1 ditambah Y3-nya 0. Kemudian kendala ketiga min 1 Y1 min Y1 ditambah 1Y2 ditambah 2Y3. Di sini tandanya sudah kita rubah semua menjadi lebih besar sama dengan. Ingat, nilai ruas kanan yang di sini kita ambil dari koefisien fungsi tujuan yang ada di primal. Jadi 1, 2, 1 kita ambil dari sini, 1, 2, 1. Dia akan menjadi ke ruas kanan sini. Dan sebaliknya, ruas kanan yang ada di sini tadi, dia akan menjadi koefisien fungsi tujuan di persoalan dual. Seperti itu prinsipnya. Nah, di sini tadi kan karena kita merubahnya, dia memiliki tanda sama dengan, balik lagi ke sini. Nah, jika kita menemukan sama dengan, maka variabel xi itu tidak terbatas tanda pada persoalan dual. Kita lihat benar di sini karena kita menemukan nilai sama dengan, jadi Y1 dan Y2 karena Y1 dan Y2 di sini itu harus lebih besar atau sama dengan 0. Kemudian Y3-nya
tidak terbatas tanda, atau bisa disebut nilai tersebut bisa negatif dan juga bisa positif. Kenapa di sini Y3? Karena yang memiliki bentuk tidak normal yaitu ada di kendala ketiga. Jadi posisinya ada di kendala ketiga. Jadi untuk nilai Y3-nya tidak terbatas tanda. Nah, mungkin seperti itu untuk beberapa contoh sederhana dari hubungan primal dan juga dual. Jadi contoh merubah persoalan primal dual menjadi bentuk yang standar yang diinginkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.